Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk minggu ini kita sudah masuk pada minggu review ya. Kita akan mengulang pelajaran-pelajaran pertama yaitu tentang bab 5, kesebangunan dan kongruensi pada bangun datar. Ya, itulah agenda kita. Dan nanti akan masuk kepada contoh-contoh soalnya ya. Baik, sebelum kita masuk pembahasan ulang mereview tentang bab 5 kesebangunan, ada baiknya kamu coba saksikan video yang berikut ini. Agus, ya, Pak Ridwan, pagi. Siang Pak. Yuk, ada apa kesini? Jadi gini Pak, saya mau bangun rumah nih, kira-kira estimasi biayanya berapa ya? Kira-kira 3 juta per meter persegi. Nah, Bapak mau bikin rumah kayak gimana? Nah, kebetulan saya bawa dananya nih Pak. Ada 6 ruangan. Ini ruang tamu ukurannya 3,25 x 2 cm. Terus ruang keluarga 5,25 x 3 cm. Terus kamar tidur 3 x 3 cm. Kamar tidur yang kedua 2,75 x 3 cm. Terus kamar mandi 1,5 cm x 2 cm. Terus garasinya 3 x 4,5 cm. Terus kira-kira berapa biayanya Pak? Coba aja Bapak hitung pakai rumus kesebangunan. Lah kok saya ngitung Pak? Kan saya nggak tahu. Lah, saya juga nggak tahu. Saya juga bukan Pak Agus. Saya Bang Ucup, jualan tahu depan tuh komplek. Ah, kalau tahu kayak gini saya nggak bangun lah Pak. Saya juga nggak punya tanah. Mau bangun di mana? Laut. Si Bapak. Setelah kamu saksikan video tadi, kita langsung aja masuk ke review materi kesebangunan segitiga ya. Oke, kamu lihat gambar di sini segitiga ini tidak harus siku-siku ya, tapi garis DE sama AB dia sejajar. Di mana perbandingan sisi AB dengan DE ya itu sama dengan sisi AC ini AC sama CD ya, ini CD atau DC, atau sama aja dengan CB, ini CB, lihat garisnya ya, CB sama CE, ini C ya. Jadi ada 3 buah di sini yang bisa kita buat perbandingan yang sama tentunya ya pada kesebangunan segitiga. Atau bisa juga dengan CD ya, di sini CD dibanding dengan DA ya. CD DA sama dengan CE EB, ini dia ya. Ada tambahan. Ini untuk segitiga seperti ini ya. Lanjut, kalau bentuknya seperti ini, kamu lihat gambarnya, itu dimana perbandingan segitiga sisi yang sebangun, yaitu adalah AE, lihat AE, ini AE, dibanding dengan CB sama dengan AD dengan banding DB ya. Ini yang pertama. Bisa juga kita buat yang kedua AE ya, dibanding CB dibanding dengan sama dengan ED, ini ED ya, dibanding dengan DC. Oke. Dan yang terakhir bisa juga AD dibanding DB ya, ini yang merah ini, sama dengan ED dibanding DC ya. Ini kita lihat dari sudutnya tentunya ya. Baik, untuk segitiga siku-siku ini sudah mengulang kembali ya, bahwa ada 4 rumus pada segitiga siku-siku untuk kesebangunan ya. Yang pertama yaitu adalah mencari panjang AB. AB BD dikali BC ya. Yang kedua kita mencari AC. Ini posisinya sebagai tinggi ya. AC CD dikali CB. Yang ketiga itu mencari AD. Ini seperti yang garis tengah ini ya, tapi tidak lurus ya. Itu sama dengan DB dikali dengan DC. Dan yang terakhir adalah
mencari AD bisa dengan alas AB kali tinggi C dibagi sisi miring ya. Jadi AB di sini kuadrat, AC di sini juga kuadrat, AD di sini juga kuadrat, tapi yang keempat rumusnya dia tidak pakai kuadrat ya. Baik, inilah rumus-rumus sebangunan pada segitiga. Kita lanjut pada materi sebangunan yang berhubungan dengan luas dan volume ya. Kita lihat ada sebuah segi 4 dengan sisi S1 dan segi 4 dengan sisi S2 ya. Bahwa perbandingan sisi jika dikuadratkan, jika ini sebangun ya, maka itu sama dengan luas 1 dibanding luas 2. Luas persegi ini dibanding dengan luas ini ya. Itu perbandingan untuk sebangunan yang berhubungan dengan luas. Yang kedua, berhubungan dengan volume sebangunan ya. Kita lihat ada sebuah bangun ruang. Di sini ada tinggi ya. Bisa juga kita gunakan jari-jari, sama aja ya. Jadi tinggi ketika dikuadratkan, dipangkat 3 kan maksud saya, itu sama dengan perbandingan volumenya ya. Kalau kita gunakan jari-jari juga demikian, sama. Jari-jari dipangkatkan 3, perbandingannya itu sama dengan volume perbandingannya, ya. Baik anak-anak, kita masuk kepada contoh yang pertama. Sebuah foto diletakkan pada figura. Figura ini bisa dibilang karton ya. Ada ukuran kartonnya. Dan di sini katanya foto kanan kiri ada sisa lebarnya 4 cm dan bagian atas sisa juga 4 cm. Yang ditanya adalah hitung bagian bawah figura. Jadi kalau soalnya seperti ini, kita harus buat dulu gambarannya kira-kira seperti apa ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini karton. Ini foto. Ini sisa-sisa bagian pada karton ya. 4 cm, 4 cm di atas, kiri kanan 4 cm. Yang ditanya bagian bawah. Ini kita sebut dengan X. Jadi, cara mencari solusi berapa besar ukuran nilai X ini adalah kita pisahkan antara karton dengan gambar ya. Karton ukurannya 40 sama 50. Sementara kita pisahkan untuk fotonya, ukurannya harus kita tahu ya. Ini 32 bagian bawah karena sudah dikurang 8. Sementara untuk tingginya ini adalah 46 kurang X karena sudah dikurang 4 sama dikurang X ya. Jadi karena ini sebangun, kita buat aja perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu 50 per 40 kita bandingkan aja sama dengan 46 kurang X per 32. Ini bisa kita bagi ya, nolnya bisa dihilangkan ya, dapatnya 5 per 4. 4 nya juga bisa dibagi dengan 32 ya, bagi 4 dapatnya 1, di sini bagi 4 dapatnya 8. Kita kali silang, ini kita kali silang ya, dapatnya adalah 40 sama dengan 46 kurang X. Jadi X di sini adalah 6 cm. Inilah bagian bawah figura yang tersisa pada soal. Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, kita masuk pada contoh yang kedua untuk minggu review kita. Contohnya seperti ini. Seorang pemuda ingin menghitung lebar sungai Sail. Nama sungainya Sungai Sail ya. Jadi di seberang sungai terdapat sebuah pohon rambutan. Untuk itu pemuda tersebut menancapkan tongkat pada posisi P, Q, R ya. Berarti ini harus ada gambar. Gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini ada sungai, ini ada R, Q, S, P ya. Di sini yang ditanya adalah lebar ukuran sungai ya. Untuk jarak dari titik R ke pohon ya. Ukurannya sudah ada di sini, RQ 5 meter, RS 6 meter, sementara
SP 9 meter ya. Baik, kita akan mencari solusinya. Jadi begini, kita ambil sebuah gambaran segitiga, siku-siku ya, ini siku-siku ya. Jadi kita pindahkan seperti ini gambarnya. Jadi kita anggaplah misalnya lebar sungai di situ adalah kita buat di sini sebagai X meter ya. Dari sini kita sudah bisa gunakan perbandingan kesebangunan, yaitu X per 5 ya, kita tinggal bandingkan seperti materi kita, itu sama dengan X tambah 6 seluruhannya per 9 ya, kecil besar ya. Jadi ini tinggal kita kali silang ya, dapatnya adalah 9X, ini kalinya masing-masing ya, 5X tambah 30. Kita pindah ruas, dapatnya 4X sama dengan 30. Berarti X sama dengan adalah 30/4. Jadi diperolehlah untuk lebar sungai 7,5 meter. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, kita masuk pada contoh yang kedua untuk minggu review kita. Contohnya seperti ini, seorang pemuda ingin menghitung lebar sungai Sail. Nama sungainya Sungai Sail ya. Jadi di seberang sungai terdapat sebuah pohon rambutan. Untuk itu pemuda tersebut menancapkan tongkat pada posisi PQR ya. Berarti ini harus ada gambar. Gambarnya mungkin seperti ini ya. Ini ada sungai, ini ada RQSP ya. Di sini yang ditanya adalah lebar ukuran sungai ya. Tentu jarak dari titik R ke pohon ya. Ukurannya sudah ada di sini, RQ 5 meter, RS 6 meter, sementara SP 9 meter ya. Baik, kita akan mencari solusinya. Jadi begini, kita ambil sebuah gambaran segitiga, siku-siku ya, ini siku-siku ya. Jadi kita pindahkan seperti ini gambarnya. Jadi kita anggaplah misalnya lebar sungai di situ adalah kita buat di sini sebagai X meter ya. Dari sini kita sudah bisa gunakan perbandingan kesebangunan, yaitu X per 5 ya, kita tinggal bandingkan seperti materi kita, itu sama dengan X tambah 6 seluruhannya per 9 ya, kecil besar ya. Jadi ini tinggal kita kali silang ya, dapatnya adalah 9X, ini kalinya masing-masing ya, 5X tambah 30. Kita pindah ruas, dapatnya 4X sama dengan 30. Berarti X sama dengan adalah 30/4. Jadi diperolehlah untuk lebar sungai 7,5 meter. Gampang ya? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami. Baik anak-anak, kita masuk contoh yang terakhir, contoh ketiga untuk materi kesebangunan ya. Soalnya seperti ini, Pak Mike berdiri di depan sebuah pohon dengan jarak 1,6 meter. Tinggi pohon tersebut 4,7 meter. Pak Mike melihat puncak dengan pandangan sejauh 3,4 meter. Yang ditanya adalah berapa tinggi Pak Mike. Kita harus bisa membuat gambaran kira-kira seperti apa dari contoh soal ketiga ya. Ini sebuah pohon, ini kita anggap aja Pak Mike, pohon tinggi 4,7 ya. Jarak Pak Mike dengan pohon 1,6. Pandangannya kita anggap ke ujungnya ini 3,4 ya. Kita anggap pandangannya itu, jadi kita abaikan ya, jarak dari mata ke ujung rambut itu kita abaikan. Kita lanjut untuk mencari solusinya. Jadi dari sini kita ambil sebuah gambaran ya, dengan cara mengambil garis titik dari sini ke pohon, ke tinggi pohon ya, ke pohon. Itu sama dengan 1,6 ya, sama jaraknya ya. Dengan catatan di sini siku-siku ya. Jadi kita tuliskan 1,6. Dari sini kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miring 3,4 dan alasnya di sini 1,6.
kita mencoba cari posisi jarak dari sini ke sini ya. Ini yang garis kuning ya, dengan cara rumus Pythagoras. Kita masukkan rumus Pythagorasnya bahwa ini kita misalkan T 3,4 dikuadratkan sama dengan 1,6 dikuadratkan ditambah tinggi kuadrat. Kita hitung dapat di sini 11,56 sama dengan 2,56 ditambah tinggi kuadrat. Tinggi kuadrat kita kurangkan dapatnya adalah 9. Berarti tingginya T di sini adalah 3 meter ya. Dengan begitu, maka untuk tinggi Pak Max sendiri kita tinggal kurangkan ya, bahwa tinggi pohon secara keseluruhan yaitu 4,7 kita kurangkan dengan T di sini ya, 3 meter. Maka didapatlah tinggi Pak Mike adalah 1,7 meter. Gampang kan? Belajar matematika mudah dan gampang dipahami.